Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Bill. Kali ini kita akan berbicara lagi tentang Ustadz Kainama. Kita akan menanggapi statement-statement dari Ustadz Kainama ini, di mana beliau mengartikan ayat Alkitab semaunya. Berikut ini videonya. Ketik di internet bilangan biasa tulisannya bilangan, pasal 23 ayatnya yang ke-19. Kalau ada di sana yang bisa buka internet, buka. Ketika Ustadzku membacakan, cocokkan itu. Jadi bukan kata saya, kata Bible, kata Alkitab. Allah bukanlah manusia. Tuh, jelas ya? Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia bisa. Ya. Asalkan dia beriman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak mendapatnya. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. Dan bukan anak manusia. Artinya apa? Alkitab atau Bible-nya, kitab sucinya saudaraku Kristen dan Katolik itu sangat menjaga ayat ketiga surat Al-Ikhlas. Mereka sangat menjaga itu. Mereka takut bahwa ayat itu terkoyak. Ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas, Yeled, dalam bahasa Hebrew-nya Yeled. Oke, kita baru saja mendengarkan bagaimana Ustadz Kainama mengutip bilangan 23 ayat 19. Kenapa dia mengutip bilangan 23 ayat 19? Ustadz Kainama mengutip ulangan 23 ayat 19 untuk memperkuat pernyataan saudara-saudara muslim bahwa Yesus hanyalah manusia biasa dan Yesus bukan Tuhan. Mari kita baca ulangan 23 ayat 19 dengan benar. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita sudah dengarkan bersama bunyi ayat dari bilangan 23 ayat 19. Kalau kita bandingkan dengan video dari Ustadz Kainama, yang dia tekankan adalah pada kalimat pertama, yaitu Allah bukanlah manusia. Dan dia tidak melanjutkan kalimat selanjutnya dari ayat itu, karena yang dia tekankan adalah Allah bukanlah manusia. Memang benar, jika kita berhenti pada kalimat itu, Allah bukanlah manusia. Kalimat ini akan mendukung pernyataan dari saudara-saudara muslim bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Jika kita membaca ayat ini dengan lengkap, ayat ini merujuk kepada perbandingan antara sifat manusia dengan sifat Allah, yang mana ada dua kriteria sifat manusia yang tidak dimiliki oleh Allah, yaitu berdusta dan menyesal. Jadi, jika kita membaca ayat ini dengan benar, kesimpulannya adalah Allah bukanlah seperti manusia yang suka berdusta dan menyesal atas segala tindakannya. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan Kejadian 6 ayat 5-6, di mana di sana dikatakan, maka menyesallah Tuhan. Kata menyesal yang digunakan di dalam Kejadian 6 ayat 5-6 adalah pernyataan Musa terhadap apa yang dirasakan oleh Tuhan. Untuk menjelaskan konsep itu, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman satu istilah, yaitu antropomorfisme. Apa artinya antropomorfisme? Yaitu adalah atribusi karakteristik manusia ke makhluk bukan manusia. Subjek antropomorfisme seperti binatang yang digambarkan sebagai makhluk dengan motivasi manusia, dapat berpikir dan berbicara, atau benda alam seperti angin atau matahari. Jadi dari istilah antropomorfisme ini, kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Musa adalah antropomorfisme, di mana dia menggunakan sifat manusia kepada Tuhan, yaitu menyesal.
Untuk lebih jelasnya, saya berikan satu contoh berikut ini. Jika teman-teman melihat gambar di samping ini, yaitu gambar seekor anjing, mungkin teman-teman akan berpendapat bahwa anjing ini sedang bersedih. Mungkin yang lain mengatakan anjing ini sedang ngambek. Yang teman-teman sedang lakukan adalah teman-teman sedang menggunakan antropomorfisme, di mana atribut manusia atau sifat manusia diberikan atau ditempatkan pada sifat daripada anjing, yang sebenarnya mungkin anjing itu tidak sedang bersedih atau tidak sedang ngambek. Jadi, itulah yang dilakukan oleh Musa di dalam Kejadian 6 ayat 5-6, di mana dia mengatakan, "Menyesallah Tuhan." Yang mana kata menyesal itu adalah sifat manusia yang ditempatkan kepada Tuhan. Oke, kita kembali lagi kepada topik sanggahan kita atas pernyataan dari Ustadz Kainama, di mana dia mengutip dari Bilangan 23 ayat 19, yang mana dikatakan Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Jadi maksud dari ayat ini adalah Allah bukanlah manusia dalam hal berdusta dan menyesal, karena manusia suka berdusta dan menyesal untuk apa yang dia lakukan. Makanya di dalam kelanjutan ayat itu mengatakan, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi kesimpulannya adalah Ustadz Kainama kembali gagal dalam membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, dengan mencomot satu kalimat di dalam satu ayat yang akhirnya kehilangan konteks dari ayat itu tersebut. Saran saya kepada teman-teman Muslim maupun teman-teman Kristen untuk menyelidiki setiap ayat-ayat yang disampaikan para ustadz atau para mu'alaf yang mengaku mengerti Alkitab, supaya teman-teman tidak mudah dibohongi oleh pernyataan-pernyataan mereka. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita kali ini. Biarlah tanggapan ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.